Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami hendak renungkan firman Tuhan. Buka hati kami ya Roh Kudus, terangilah sehingga kami dapat berjalan di dalam firman-Mu, bersama firman-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh berkemenangan dalam hidup ini. Meteraikanlah dan berkatilah setiap apa yang kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Itulah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah jadilah lebih berani memutuskan. Ya, jadilah lebih berani memutuskan. Ya, karena banyak orang ya tidak tahu apa yang mau diputuskan, dan yang kedua sudah tahu tapi takut memutuskan. Ya, atau kompromi dalam memutuskan. Nah, kita tahu kisah tentang Pilatus yang disampaikan dalam bacaan kita tadi ini. Ya, dia disebut dengan ya sebutan ya pemimpin yang cuci tangan, ya istilahnya. Ya memang hari-hari ini pandemi banyak cuci tangan ya. Tapi bukan itu maksudnya. Cuci tangan itu artinya ya dia tidak turut campur dalam satu masalah walaupun ya dia mengetahuinya. Itu bisa arti demikian. Atau dia tidak mau terlibat dalam kasus orang lain. Ya, dia tidak mau tahu juga ya. Atau dia tidak mau menanggung kesusahan dan hukuman walau dia tahu seseorang itu tidak bersalah. Ya, jadi bisa dikategorikan arti demikian ya, dan itu juga disampaikan dalam kamus bahasa Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sikap Pontius Pilatus ini sudah mendapatkan peringatan dan teguran yang sangat keras dan sungguh-sungguh nyata ya, dalam berbagai peristiwa. Di antaranya ya Pontius Pilatus sendiri mengetahui jelas bahwa Yesus tidak bersalah. Ya, dia mengikuti kasusnya, dia mengikuti proses hukumnya, dan dia menemukan tidak ada kesalahan. Sehingga tidak ada dasar apapun yang membuat Yesus harus dihukum. Apalagi dihukum apa? Hukuman mati. Dengan apa? Disalibkan. Jadi sebenarnya tidak ada dasar. Dia tahu begitu ya. Belum lagi ya di dalam Yohanes 18:38b di situ disampaikan ya oleh Pilatus ya. Keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ini. Kemudian apalagi istri daripada Pontius Pilatus juga sudah memberikan peringatan dan teguran yang keras karena istrinya sudah mendapatkan mimpi, dan itu nyata-nyata supaya Pontius Pilatus tidak menghukum Yesus. Dalam Matius 27:19 berkata, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Jadi betul-betul disampaikan, dinyatakan betul, dinampakkan siapakah Yesus. Ya, tetapi apa yang terjadi? Karena Pilatus ingin diterima, ingin dihormati, ingin dianggap layak, ingin diakui dan ingin disenangkan oleh orang banyak. Dia tidak mau kehilangan ya pengagumnya, kehilangan rakyatnya. Bahkan dia ingin terus memerintah dengan kekuasaannya. Maka apa? Pontius Pilatus melakukan yang namanya cuci tangan itu tadi. Ya, dia tidak mau tahu dan dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk disesah, untuk disalibkan. Nah, inilah yang kita tahu cerita ini. Ya, maka berdasarkan kisah Pontius Pilatus ini, yang pertama pelajarannya, mari jangan menjadi manusia gegabah dalam memutuskan. Jangan asal-asalan, jangan emosional, jangan buru-buru membuat keputusan. Putuskanlah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat objektif, berdasarkan kebenaran, keadilan dan kekudusan yang daripada Tuhan. Putuskanlah dengan bijaksana.
Sama dengan kisah Salomo gitu ya. Jika diperhadapkan dengan dua orang ibu yang mengakui bahwa ini anaknya, masing-masing mengklaim ini anak. Tapi Tuhan kasih hikmat karena dia meminta, berdoa, memohon, dan Tuhan menyatakan lewat Salomo. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pergumulan persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, inilah sesungguhnya yang harus dialami. Tidak seperti Pontius Pilatus. Nah, hal yang kedua, ketika pertimbangan kita sungguh objektif, ya, dan dasarnya kuat seperti apa yang sudah Tuhan konfirmasi kepada Pontius Pilatus, kepada juga istri Pontius Pilatus, ya, maka putuskanlah dengan tegas. Katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan karena takut tekanan orang banyak atau siapapun. Jangan karena takut tidak disukai lagi. Jangan karena ingin mencari perhatian atau takut nanti masa depanmu suram. Sehingga engkau mengkompromi dan menjual masa depanmu, menjual kehormatanmu, menjual kebenaran itu sendiri. Maka ini adalah sesuatu yang naif dan sesuatu yang sesungguhnya ya, membuat kita hina. Dan yang ketiga, ingat dan camkan, mungkin engkau bisa selamat dan nyaman ya untuk sementara ya. Tetapi ingat bahwa kedamaian itu jauh lebih utama dari kenyamanan. Ya, apa arti engkau punya segalanya tapi engkau diteror, dituduh ya oleh perasaan bersalah. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup. Orang melihatmu, mengawasimu dan mencibirmu. Buat apa? Ya, mari utamakan damai sejahtera, kebebasan, kemerdekaan kita sebagai pribadi yang mulia dan terhormat itu. Dan yang terpenting ingat bahwa kehormatanmu jauh lebih mulia dan agung daripada kekuasaanmu. Kekuasaan ini akan selesai, akan berganti. Tapi kehormatan itu tetap selamanya. Sampai engkau meninggal, ya, ketika engkau meninggal atau engkau meninggalkan dunia ini dengan benar, dengan berkemenangan, maka Tuhan berkata berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasih. Berharga orang-orang yang sungguh-sungguh menyelesaikan, mengakhiri ya semua ini dengan finishing well. Kan begitu. Dan yang terpenting ingat bahwa ada penghakiman, ada pengadilan Allah yang kepadanya semua manusia harus memberi pertanggungjawaban. Ya, jangan berpikir bahwa sekarang ya kita nyaman. Tidak. Semua yang kita lakukan di dunia ini, kepercayaan Tuhan berikan engkau sebagai apapun, apalagi sebagai pengambil keputusan, maka ingat bahwa itu semua akan kita bertanggung jawab kelak dalam pengadilannya terakhir. Karena itu, mari tahun 2021 ini kita menjadi pribadi yang lebih lagi, menjadi orang yang lebih lagi. Lebih apa? Lebih berani, lebih benar, lebih tegas. Ya, memutuskan sesuatu dan bertindak sesuatu. Apapun itu. Even itu keluarga kita, gereja kita, bangsa kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, anak-anak kita, masa depan kita. Putuskanlah sesungguhnya dengan benar, dengan berani, dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan ini. Kiranya Tuhan memeteraikan firman yang memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengajarkan kami untuk bagaimana kami harus bersikap dan memutuskan serta bertindak sesuatu terhadap segala hal yang kami alami dan membutuhkan keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh benar. Karena itu mampukan kami Roh Kudus sehingga dalam hidup kami tidak salah jalan, kami tidak salah melangkah, kami tidak salah bertindak dan memutuskan. Sehingga di dalamnya kami akan mendapatkan semua hal yang baik dan sungguh memuliakan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya menjadi berkat dan selamat bertugas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.